Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Sandra dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi gerak bidang datar licin dan gerak bidang datar kasar dengan kecepatan awal menggunakan Scratch. Yang pertama, saya akan menjelaskan simulasi gerak bidang datar licin dengan kecepatan awal menggunakan Scratch ini. Langsung saja, di sini ada kode when yang fungsinya sebagai penggerak objek ketika ini diklik. Kemudian di bawahnya terdapat variabel-variabel, ada F atau gaya yang satuannya Newton, M atau massa yang satuannya kilogram, T atau waktu satuannya sekon, X0 atau posisi awal di sini, satuannya meter, V0 atau kecepatan awal, satuannya meter per sekon, A atau percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian ada Y. Di sini F-nya saya atur sebesar 20 Newton, M-nya 15 kg, T-nya 0 karena ini waktu awal. Kemudian X0-nya sebesar min 170 di sini. Kemudian V0-nya 5 meter per sekon. Lalu A-nya itu dicari dengan menggunakan rumus F per M atau gaya dibagi massa. Kemudian di sini diperintahkan untuk menuju ke X0 dan Y0. Lalu ada erase all. Erase all ini untuk menghapus jejak-jejak yang dilalui nanti atau untuk memulihkan ketika objek dijalankan lagi. Kemudian ada pen up atau angkat pena, ini untuk menjalankan. Kemudian pen color, ini titik-titiknya warna titik-titik, saya atur warna hijau. Kemudian ada pen size, ukuran ketebalan titik-titik saya atur sebesar 5. Lalu ada start sound, ada repeat, kemudian ada pen up atau angkat pena. Untuk menjalankan ini, di sini terdapat rumus untuk menghitung kecepatan akhir dan posisi akhir atau jarak mobil ini. VT atau kecepatan akhir rumusnya V0 plus F per M kali T. Kemudian untuk XT atau jarak atau posisi akhir, rumusnya X0 plus V0 kali T plus 0,5 kali A kali T kuadrat. Lalu ada YT. YT-nya ini besarnya sama seperti Y0, yaitu 45. Karena benda hanya bergerak pada bidang datar lurus atau pada sumbu horizontal. Kemudian ada diperintahkan untuk menuju ke XT dan YT. Lalu ada change T atau jarak antar titik ini tuh saya atur sebesar 0,4. Langsung saja kita lihat simulasinya. Nah, bisa dilihat bahwa benda ini bergerak pada bidang lurus. Benda bergerak secara gerak lurus berubah beraturan. Karena di sini tuh titik-titiknya yang mulanya rapat, lama-kelamaan menjadi renggang karena adanya percepatan pada benda. Nah, di sini ada variabel-variabel, ada F yang itu sebesar 20 Newton, M 15 kg, T ini waktu akhir pada benda. Yang semula tadi waktu awalnya 0 sekon di sini. Kemudian T-nya waktu akhir ketika di sini sebesar 10 sekon. Lalu ada X0 atau posisi awal yang di sini sebesar min 170. Kemudian ada V0 atau kecepatan awal, jadi saya atur sebesar 5. Kemudian untuk A atau percepatan, tadi dihitung menggunakan rumus tadi, F per M, yaitu sebesar diperoleh hasil sebesar 1,3333 meter per sekon kuadrat. Lalu Y-nya ini 45 sama seperti YT 45. Kemudian ada VT atau kecepatan akhir, dihitung menggunakan rumus tadi, diperoleh hasil 5,138889. Lalu ada XT atau posisi akhir. Posisi akhirnya di sini tuh sebesar 185,2. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi gerak bidang datar kasar dengan kecepatan awal. Ini sebenarnya sama seperti tadi susunannya.
Yang pertama ada when yang berfungsi sebagai penggerak ketika diklik. Lalu variabel-variabelnya ada F, M, X0, V0, Y, T, koefisien kinetik, dan percepatan gravitasi. Nah, yang membedakan antara gerak bidang datar licin dan gerak bidang datar kasar ini yaitu pada variabelnya. Kalau pada gerak bidang datar kasar itu terdapat koefisien geser atau kinetik dan G atau percepatan gravitasi. Nah, di sini saya atur F-nya 40, M-nya 5, X0-nya di sini min 150, V0-nya atau kecepatan awal 6, Y-nya 20, T-nya 0, koefisien geseknya 3, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Di sini juga terdapat rumus untuk menghitung A atau percepatan dan FK atau G gesek. A sama dengan F min FK per M, sedangkan G gesek atau FK sama dengan koefisien kinetik atau koefisien gesek kali M kali G. Kemudian ada diperintahkan untuk menuju ke X0 dan Y0, lalu ada seperti tadi ada erase all, pen color, pen size, dan pen up untuk menjalankan. Kemudian ada start sound, repeat, lalu ada pen up untuk menjalankan ini. Di sini ada rumus XT atau posisi akhir atau jarak di sini nanti. Kemudian ada VT atau kecepatan akhir. XT rumusnya X0 plus V0 kali T plus 0,5 kali A kali T kuadrat. Kemudian VT sama dengan V0 plus F min gaya gesek atau FK per M kali T. Kemudian YT itu besarnya sama seperti Y yaitu 20 karena benda hanya bergerak pada bidang datar lurus atau bidang horizontal, tidak naik turun. Kemudian ada diperintahkan untuk menuju ke XT dan YT, lalu ada pen down, ini untuk menggambar titik-titiknya supaya terlihat. Kemudian ada change T, selang waktu atau jarak antar titik, saya atur sebesar 0,05. Kita lihat simulasinya. Bisa dilihat di sini bahwa objek ini bergerak lambat dibanding pada gerak bidang datar licin. Karena pada gerak bidang datar kasar ini terdapat koefisien kinetik atau koefisien gesek yang menyebabkan benda bergerak lambat. Nah, di sini tadi ada variabel-variabel, ada F0, M, X0, sampai YT. F-nya 40, M-nya 5, X0-nya di sini min 150, kemudian ada V0-nya 6, saya tulis 6, kemudian Y-nya 20, T-nya waktu dari sini sampai sini tuh sebesar 3,45 yang tadinya 0, kemudian sampai sini waktunya diperoleh 3,45. Kemudian ada koefisien geseknya sebesar 3, lalu G-nya 10, kemudian A-nya 10 dihitung menggunakan rumus tadi. Kemudian ada gaya gesek diperoleh hasil 150, XT-nya atau posisi akhir di sini, dari sini sampai sini tuh sebesar 217,2, kemudian ada VT atau kecepatan akhir sebesar 37,17641, kemudian YT-nya sama seperti Y0 yaitu sebesar 20. Nah, pada objek ini juga bergerak secara gerak lurus berubah beraturan, karena titik-titiknya yang awalnya rapat, lama-kelamaan menjadi renggang, karena ada percepatan sehingga benda bergerak gerak lurus berubah beraturan, sama seperti pada gerak bidang datar licin tadi. Nah, itu tadi merupakan simulasi gerak bidang datar licin dan gerak bidang datar kasar dengan menggunakan kecepatan awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.